Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam rangkaian acara PAFDI Webinar Series yang pada siang hari ini kita akan mengangkat topik besar mengenai antimicrobial stewardship. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendaftar yang akan bergabung pada acara kita siang hari ini. Dan sangat mengembirakan, pada siang hari ini sudah tercatat hampir 2.200 peserta yang mendaftar dan sudah lebih dari 1.100 peserta yang gabung. Mungkin sisanya sebentar lagi akan terus bergabung. Jadi saya kira ini adalah suatu hal yang baik karena kita tahu bahwa antibiotics atau antimicrobial ini tetap menjadi suatu dinamika dalam praktek klinis seorang dokter. Tidak hanya internis, tapi spesialis yang lain, saya kira semuanya pasti akan bersinggungan dengan ini. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan pembicara istimewa, Dr. Erni Juwita Nelwan, PhD, penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi vinasi, FACP, panjang sekali gelarnya dok, yang akan membawakan topik antimicrobial stewardship, managing rational antibiotic use for future. Dan waktu yang akan dialokasikan kepada beliau adalah 30 menit yang kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi saya kira kita semua sudah tidak sabar untuk mendengar materi paparan dari Dr. Erni. Dan untuk waktu Dr. Erni kami persilakan. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adityo yang menemani saya pada siang hari ini untuk membantu diskusi yang ya seperti tadi Dr. Adi sudah sampaikan merupakan topik yang rasanya nggak ada habisnya. Dan pada kesempatan ini karena kita bicara pemilihan antibiotik itu bisa sangat banyak dan sangat kompleks, maka diskusi hanya akan dibatasi untuk membahas masalah pneumonia rumah sakit dan ventilator associated pneumonia yang disebabkan karena penggunaan ventilator. Tapi kalau kita lihat judul yang diberikan kepada saya oleh teman-teman dari PAFDI ini, sebenarnya konteksnya bisa lebih luas dari sekedar milih mau menggunakan antibiotika yang mana. Ini kita lihat di sini ada stewardship pada penggunaan antimikrobial. Slide. Ya, mungkin agak, ya, baik, terima kasih. Nah, ini kita lihat. Banyak sekali yang bisa dijadikan panduan untuk memahami definisi dari stewardship ini. Tapi ini adalah yang terakhir, yang dikeluarkan oleh ITSA tahun 2016, di mana kalau kita bicara stewardship, kita mesti paham dulu bahwa stewardship ini bukan peran dari hanya dokter saja. Jadi bukan hanya peran dari satu orang untuk menentukan saya berhadapan dengan satu kasus, misalnya dalam hal ini kasus infeksi paru di rumah sakit atau dengan menggunakan ventilator, saya mau kasih obat apa, terus milihnya seperti apa. Di sini kita bisa lihat sebagian definisi, ini adalah suatu pendekatan intervensi atau penanganan kasus yang harus ada koordinasinya. Nanti kita bisa lihat koordinasinya itu antar siapa, karena pada prinsip stewardship ini akan banyak sekali peran teman-teman sejawat di rumah sakit, tidak hanya dokter, tapi juga perawat, teman-teman dari mikrobiologi, kemudian teman-teman dari farmakologi, yang sifatnya itu saling menjaga, supaya tujuan dari stewardship ini, yaitu menggunakan antibiotik secara tepat dalam hal apa? Dalam hal dosisnya, lama terapinya, bagaimana memberinya, bagaimana kita kalau memang perlu melakukan deeskalasi, itu bisa kemudian sama-sama dilakukan secara baik. Karena perlu dipahami bahwa jujur saja kalau hanya berpatokan pada klinisi atau dokter, khususnya pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi sakit yang berat, seringkali ada ketidakpercayaan diri dari dokter untuk mau menggunakan antibiotika secara tepat, terutama dalam hal lama pemberian misalnya.
Jadi nggak mau di stop obatnya, mau dikasih terus, satu hal. Yang kedua, nggak berani pakai satu antibiotik, mau menggunakan berbagai macam antibiotik dengan harapan pasiennya tentu tujuannya adalah supaya pasiennya tentu bisa lebih cepat sembuh. Tapi apakah memang demikian? Nanti kita coba lihat pedoman yang bisa dijadikan dasar untuk hal ini. Nah, kenapa sih hal ini penting? Apa sebenarnya heartburn outcome yang diharapkan dari stewardship antibiotik ini? Ini udah ada kompilasi dari hasil penelitiannya. Penelitiannya ini tidak dibahas di sini, tapi kalau sejawat sekalian ada yang tertarik, ini bisa masuk ke dalam CID, Clinical Infectious Disease, tahun 2007 sudah lama, bahwa kalau kita mau merubah cara kita meresepkan antibiotik, maka bisa dipastikan kejadian resistensi terhadap patogen, termasuk kuman yang susah-susah itu akan secara bersamaan turun. Jadi kalau perilakunya diperbaiki, resistensinya akan turun. Nah, permasalahannya dari studi-studi yang sudah dilakukan, walaupun penggunaan antibiotika di luar rumah sakit, khususnya di rawat jalan itu juga masif, akan tetapi resistensi terhadap antibiotika ini ternyata lebih banyak peranannya dibuktikan dari pemakaian di rumah sakit. Karena adanya seleksi terhadap mikroorganisme yang dibawa oleh pasien yang diobati secara tidak adekuat di rumah sakit, dibawa ke community, kemudian di community ini menyebar, dan nanti yang mendapatkan patogen resisten ini sakit, datang lagi ke rumah sakit, tidak bisa disembuhkan, terus menerus seperti itu, sehingga kemudian diputuskan bahwa kalau memang kita mau melakukan target manajemen yang paling baik dalam menentukan antibiotik yang adekuat adalah dengan menghandle interaksi di rumah sakit, terutama yang terkait dengan healthcare, jadi tenaga kesehatan, termasuk dalam hal ini adalah alat-alat kesehatan seperti ventilator misalnya. Nah, mungkin saya lanjut dulu slide. Maaf. Nah, ini data Indonesia 2000 sampai 2005, sudah cukup lama. Ini boleh dijadikan salah satu ya buat kita berpikir ya. Ini AMRIN study dilakukan sejawat di Rumah Sakit Karyadi dan Rumah Sakit Sutomo, bahwa sampai 80% penggunaan antibiotika di rumah sakit itu tidak tepat, tidak appropriate. Baik dari indikasinya untuk pengobatan maupun indikasinya untuk profilaksis. Jadi ini kita bisa lihat, dan ini berkonsekuensi dengan timbulnya resistensi khususnya pada kuman-kuman gram negatif yang tidak bisa lagi ditangani dengan obat-obatan, khususnya di sini adalah beta-lactam atau yang kita kenal dengan ISBL. Nah, 9% angkanya tahun 2000 sampai 2005. Dan terlihat dari studi ini bahwa kalau pasien rawat yang diberikan terus-menerus antibiotika lebih dari 5 hari, maka akan terjadi selection dari patogen yang sensitif, mati semua, yang resisten tersisa, maka kemudian terjadi mutasi, meninggalkan patogen-patogen yang resisten pada individu tersebut, dan ini ternyata berkontribusi sampai dengan 5 kali lipat untuk kemudian menimbulkan kuman-kuman patogen berikutnya yang tadi dikatakan in the future mungkin akan sulit untuk kita tata laksana secara baik dan berhasil. Jadi ini buktinya bahwa inappropriate berkorelasi dengan tingginya angka resistensi. Nah, jadi pertama, kalau kita mau sederhanakan, ITSA tahun 2012 itu mengatakan yang paling sederhana adalah pilih antibiotika yang tepat untuk pasien yang cocok kumannya maupun fungsi-fungsinya untuk mendapat obat itu diberikan pada waktu yang tepat, jadi jangan sampai terlambat dengan dosis dan cara pemberian yang baik. Ini yang paling minimum untuk kita bisa secara personal, dokter, melakukan yang namanya stewardship terhadap antibiotika. Nah, tapi mungkin banyak yang berpendapat, loh, kalau gitu konsep ini, stewardship ini bagaimana dikaitkan dengan PPRA misalnya. Kita sama-sama tahu bahwa sekarang ada komite di rumah sakit, bagian dari akreditasi yang akan mengawal penggunaan antibiotika ini di rumah sakit secara tepat. Kita lihat bahwa memang kalau aktivitasnya untuk stewardship ini tidak sekedar hanya dokter meresepkan obat yang 4D tadi, dosis tepat, duration tepat, pada waktu yang tepat. Tapi kita lihat harus ada yang namanya monitoring, harus ada yang namanya feedback,
harus ada yang namanya responsible antara berbagai stakeholder yang kalau kita lihat di sini di gambar ini ya, bahwa dokter sebagai prescriber menuliskan antibiotik untuk pasien, antibiotika digunakan, kita lihat bahwa perilaku dari dokter yang menuliskan antibiotika ini harus ada background knowledge-nya, harus ada pengetahuannya terhadap hal ini. Benar nggak sih mau memberikan antibiotika ini ke pasien saya? Betul nggak obatnya harus dikombinasi 2 macam? Betul nggak saya harus pilih anti MRSA misalnya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apakah saya perlu konsultasi dengan yang lebih ahli untuk hal ini? Nah, prescriber ini supaya bisa kemudian melakukan proses persiapannya dengan baik, dia harus disupport oleh lab yang adekuat. Jadi lab yang menghasilkan antibiogram, data kuman apa saja yang menjadi masalah di tempat Jawat bekerja itu sangat penting untuk datanya disediakan sehingga dokter yang bekerja dengan pasien di rumah sakit bisa memilih antibiotika yang tepat dan sesuai. Perawat, sini kita lihat ada peranannya untuk memantau apakah hari pengobatannya sudah terlalu panjang, apakah cara pemberian obatnya perlu diperbaiki, dan sebagainya. Ini kita lihat bahwa ini adalah konsep stewardship secara luas yang kalau kita tidak mau mengerjakan ini, maka kemampuan kita untuk benar-benar melawan resistensi antibiotika itu bisa jadi akan sulit dicapai. Nah ini 2014 sudah dinyatakan seperti ini, 2016 keluar lagi seperti ini, dan kalau kita tidak mengerjakannya, inilah yang terjadi. Di 2013 ini di Indonesia, data di 6 rumah sakit pendidikan. Artinya apa? Artinya kalau mau nulis resep atau pasien mau diobati ini udah ada sistem konsultasinya, udah ada diskusinya. Kita lihat di tahun 2013, angka kejadian resistensi ISBL yang tadinya 6 tahun yang lalu sekitar 9%, naik sampai dengan maksimum hampir 60%. Dan cephalosporin generasi yang ketiga resistensinya hampir mencapai 100%, golongan non-pseudomonas yang bukan beta-laktam seperti levofloxacin misalnya, angka resistensinya bisa sampai 90%. Nah ini kalau ini dibiarkan, kita sekarang di 2020, mungkin ini angkanya bisa lebih ya membahayakan lagi karena bisa lebih tinggi. Kami melakukan point prevalence study di RSCM, bagian dari explain study, kerjasama antara FKUI dengan Oxford, Eijkman, melihat di beberapa rumah sakit. Jadi point prevalence survei ini dilakukan snapshot, jadi datanya hanya di saat itu saja. Bagian dari tesis salah satu sejawat kita, Dr. Helio Guterres, ini kita lihat bahwa di ruang ICU, antibiotika itu ya wajar, penggunaannya tinggi sekali, 80%. Tapi kalau kita lihat, kalau tadi bicara masalah prescriber, pentingnya data mikrobiologi, oh tidak selalu sediaan kultur yang bisa membantu kita untuk memberikan antibiotika yang tepat itu ada. Ini nggak sampai 50% nih, bisa karena mungkin steril, bisa memang tidak bisa diambil isolated secara baik, ini tidak bicara pneumonia saja, tetapi data yang diambil pada hari itu, siapa saja pasien di ICU yang mendapatkan antibiotika. Nah ini kalau dilihat di Worldline, ya antibiotika digunakan hampir lebih dari 50% di semua ruang rawat pada saat studi ini dilakukan, dan data kultur yang tersedia pada saat itu termasuk apakah sudah diambil atau belum, ini dicatat juga di situ, tidak sampai setengahnya, tidak sampai 50%. Ini nanti kesulitannya adalah bagaimana mengguidance, menyempitkan antibiotika, narrowing antibiotika yang akan kita berikan, dan termasuk juga apakah antibiotika yang diberikan masih sensitif atau tidak. Nah, di luar daripada itu, studi ini juga melihat prevalensi resistensi antibiotika. 2019 hanya di satu rumah sakit yaitu di RSCM, kita lihat ISBL 25%, kemudian Enterobacteriaceae non ISBL angkanya 11%, dan bahkan carbapenem resisten CRE udah lebih dari 10% dari data ini. Nah, ini mungkin PR ya buat kita semua, bahwa
kita sudah lama kenal stewardship, kita sudah paham bahwa antibiotika harus di-preserve, tapi ternyata pada praktek klinisnya mungkin masih banyak tantangan dari kita untuk bisa benar-benar berperan secara amanah ya saya bilang, sehingga angka-angka ini kemudian bisa turun sampai di bawah 5% misalnya. Nah, baik, kembali lagi kita lihat masalah definisi. Jadi kalau mau bicara turunkan resistensi patogen, maka 4D ini yang penting. Obatnya benar, mengcover kuman yang mau kita obati, dosisnya tepat, lamanya tepat, dan kalau memang perlu lakukanlah deeskalasi. Nah, deeskalasi ini nanti akan banyak sekali kontribusi dari pemahaman klinisinya, data laboratorium yang ada, dan mungkin marker-marker yang bisa membantu kita untuk lebih yakin bahwa proses infeksinya sudah berjalan atau sudah selesai. Karena sekali lagi hati-hati, kalau kita bicara masalah pasien perawatan di rumah sakit atau pasien dengan ventilator associated pneumonia, yang membuat pasiennya jelek itu bukan cuma sekedar infeksinya, tapi pasien bisa datang dalam berbagai kondisi penyakit dasar lainnya yang mungkin tidak serta-merta bisa langsung disembuhkan atau membaik setelah antibiotika bekerja adekuat dan infeksinya sebenarnya sudah teratasi. Nah, penting di sini digarisbawahi bahwa 4D ini tujuannya tentu meningkatkan outcome, memperbaiki outcome. Tapi kita harus selalu menjaga ini. Carilah yang paling tidak membahayakan pasien secara individu dan tidak membahayakan pola kuman dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi impact terhadap pasiennya dan impact terhadap resistensi di community atau di tempat kita bekerja. Nah, teman-teman sebelah sekalian harus sedikit bisa membedakan antara stewardship antibiotika yang bersifat individual, yang tadi ada prescribernya, ada yang membantu memantau, ada audit, ada feedback. Ada juga yang bersifat atau lebih luas dari itu, ada programnya. Jadi rumah sakit sebagai bagian dari akreditasi sekarang ini harus punya ini, karena harus bisa dilihat adanya kontribusi yang jelas dari rumah sakit itu untuk bisa menekan resistensi terhadap antibiotika ini dengan suatu pendekatan yang jelas dan terukur. Jadi satu, antimicrobial use, bagaimana antibiotika itu digunakan, itu harus bisa dinilai. Salah satunya tadi dengan point prevalence survey. Point prevalence survey ini sederhana, bisa dilakukan di banyak tempat. Kami sedang melakukan baru memasukkan proposal untuk mengerjakan satu penelitian yang sama di RSUD. Jadi kita lihat di hari itu berapa banyak pasien yang mendapat antibiotika, apakah indikasinya jelas, apakah antibiotika yang diberikan ini bisa kemudian dipastikan, dalam artian ada kultur yang diambil, ada parameter-parameter infeksi yang jelas pada pasiennya. Nah, yang berikutnya adalah mengaudit apakah dengan memperbaiki pemilihan antibiotika ini mortalitas menurun, lama rawat menurun, lama rawat ICU menurun. Nah, ini improve patient care. Ini juga harus bisa diukur, termasuk kemudian tentunya data penurunan angka resistensi dan pembiayaan dari rumah sakit. Nah, ini yang harus dibuat, yaitu suatu tim antara dokter, farmasi, kemudian dokter di sini bisa teman-teman dari berbagai macam disiplin ilmu yang ikut menggunakan antibiotika, karena nanti harus ada sistem audit. Jadi harus dilihat kasus per kasus, karena hati-hati kenapa juga tidak serta-merta mudah menampilkan satu kasus dengan VAP atau HAP, karena variasinya tuh bisa sangat-sangat banyak dan kita tidak bisa menggunakan satu contoh exercising dari satu kasus untuk kemudian digeneralisasi pada banyak kondisi. Dan tentu harus ada support dari hospital administration, misalnya penggunaan elektronik data sehingga tim yang bekerja dalam stewardship ini bisa mengakses data resistensi secara cepat, bisa melihat berapa lama pasien sudah mendapat antibiotika secara lebih akurat, timely gitu ya. Jadi nggak harus dihitung secara manual, dan ini tentu butuh backup yang lebih luas dari itu. Jadi apa caranya, gimana? Ada audit dan ada feedback. Ada audit dan ada feedback. Yang kedua, ada upaya untuk melakukan restriksi, pre-authorization. Jadi kalau mau pakai antibiotika, khususnya pada kasus-kasus berat, khususnya pada infeksi yang dapatnya di rumah sakit atau ventilator associated pneumonia,
ini diatur. Jadi tidak serta-merta semua obat bisa diberikan dan semua obat bisa diberikan waktunya berapa lama saja tanpa ada background knowledge yang jelas. Nah, apakah mau melakukan restriksi atau mau melakukan yang namanya circulating, jadi antibiotika itu dibatasi, nanti pada waktu tertentu diputar, ada yang sudah banyak digunakan kemudian ditarik, nah itu juga bisa, atau ya semua ada, tapi setiap mau digunakan itu harus mendapatkan otorisasi dalam artian sudah didiskusikan atau dikonsultasikan dengan orang yang memahami kasusnya dan bisa menentukan pilihan antibiotika yang paling tepat. Apa dasar untuk melakukan ini? Maksudnya bagaimana sih saya mesti milih yang mana antara antibiotika A atau B? Harus punya guideline. Ini yang sebaiknya ada, dibuat pedomannya, dibuat clinical pathway-nya. Tahu bagaimana mengoptimasi dosis, apakah harus di drip, apakah harus dibolus, apakah saya harus kasih dosisnya berapa kali, karena ya mohon maaf mungkin masih banyak yang berpikir kalau ragu-ragu nih infeksinya, tapi saya mau kasih antibiotik, ya udah saya kasih dulu deh 2 kali 1. Ini mungkin padahal pasiennya mungkin berat badannya 100 kilo gitu. Jadi tidak adekuat. Nah, kapan melakukan pemindahan switching dari suntik ke oral dan seterusnya. Baik, jadi masalah stewardship mungkin kita udah sering dengar, sepertinya kita sudah tahu, tapi ini kompleks, memang harus exercising ya, kita harus melakukan, dan dari melakukan itu sebenarnya kita bisa mengaudit diri kita sendiri. Dari sekian banyak pasien yang saya tangani dengan cara berpikir pemilih antibiotik seperti ini, berapa banyak sih saya sukses dalam menangani kasusnya. Nah ini kita lihat, saya ambil lagi dari ITSA, karena permasalahannya untuk infeksi rumah sakit, hospital acquired dan ventilator associated pneumonia, kita tidak punya guideline lokal saat ini. Apa yang bisa kita gunakan, tapi insya Allah dengan menggunakan ini paling tidak bisa menolong kita untuk memiliki alur atau pola pikir yang baik dalam menentukan kasusnya dan pilihan antibiotikanya. Nah, ada 3 sebenarnya yang diangkat. Ini saya singkat. Yang pertama, kalau punya antibiogram, gunakan antibiogram di tempat sejauh bekerja. Karena dengan menggunakan antibiogram akan lebih yakin bahwa kalau pasien saya berat, tidak serta-merta saya harus pakai berbagai macam antibiotika sesegera mungkin saat itu. Itu satu. Yang kedua, dengan memiliki antibiogram juga kita mungkin tidak serta-merta 1 hari ganti antibiotik, 2 hari ganti antibiotik, karena nggak baik langsung ganti antibiotika. Tidak, tapi kita bisa lebih wise dalam memilih antibiotik yang tepat. Karena apa? Karena nanti kita lihat kalau kita bicara masalah infeksi di rumah sakit atau PAP, maka kuman yang akan kita perangi itu bukan kuman-kuman yang sama dengan yang ada di komunitas. Lebih agresif dalam artian pasien bisa jatuh dalam kondisi yang berat dalam waktu yang singkat. Nah, uniknya yang kedua, dalam rekomendasi ITSA 2016 tentang HAP dan PAP ini, yang ditekankan adalah short course antibiotics treatment. Jadi kalau 2005 kita masih lihat bahwa antibiotika bisa diberikan sampai dengan lebih dari 7 hari, bisa sampai 15 hari, di sini tidak. Jadi benar-benar clinical dan laboratory parameter itu digunakan secara bersamaan, simultan, untuk bahkan mereka bisa mengatakan, bila memang secara klinis ada skor yang digunakan di situ, jawabannya no, antibiotik cukup diberikan 7 hari pada kondisi apapun. Dan kalau memang butuh dilakukan deeskalasi, ini bisa dilakukan. Kita masuk dulu dari definisinya, sama di CID 2016. Jadi kalau hospital acquired, HCAP, saya mundur sedikit, healthcare associated pneumonia udah tidak masuk di sini ya, karena ternyata tidak terbukti bahwa kalau dulu kita kenal healthcare associated pneumonia, kita berpikir bahwa ini kemungkinan lebih banyak terekspos sama kuman-kuman rumah sakit. Tapi ternyata tidak, profil pasiennya lebih banyak cocok masuk ke dalam CAP, community acquired pneumonia. Jadi kapan disebut HAP? Tidak dalam ventilator, pada waktu masuk juga tidak tampak butuh untuk dapat ventilator, kemudian dalam 48 jam atau kemudian muncul gejala pneumonia yang berat. Tapi kalau VAP sudah jelas, dalam ventilator muncul antara 3, maksimum 3 hari setelah pasiennya terintubasi. Jadi kalau kita lihat dari profil pasiennya ini, kita tahu nih bahwa pasiennya bukan dari rumah. Jadi udah dirawat dalam kurun waktu yang sudah tertentu,
kemudian muncul gejala pneumonia secara klinis yang jelas. Next. Nah, masih ada 1 jam lagi ya? Oh enggak. 10 menit, aduh. Baik, terima kasih Dokter Adit. Nah ini kita lihat, saya sengaja buat sederhana. Intinya gini, kalau kita bicara, kita mulai dari VAP dulu ya, ventilator associated pneumonia. Karena ini lebih jelas, pasiennya sudah dalam ventilator, sudah lebih dari 48 jam, 72 jam. Kita harus pastikan kita bisa mengcover kumannya ini. Staph aureus, Pseudomonas, kuman rumah sakit, atau gram negatif bacillus lain. Kapan saya harus pikir saya harus cover Staph aureus? Kalau memang punya data bahwa MRSA di tempat sejawat bekerja itu lebih dari 20%. Jadi kalau memang angka kejadian MRSA-nya ini tinggi, silakan untuk memilih empirik anti MRSA. Tapi sejauh yang kita punya datanya di Indonesia, kalau clinical isolates untuk MRSA di Indonesia, saya rasa angkanya nggak ada yang sampai dengan 20%. Clinical isolate. Tapi kalau isolat laboratorium yang kemudian diteliti, dicari MRSA-nya, maka itu memang angkanya cukup tinggi. Tapi hati-hati, ini bisa jadi kolonisasi. Dan kita tidak mengobati kolonisasi, tapi kita mengobati infeksi. Jadi, empirik MRSA antibiotik boleh kalau memang sejawat punya data, di rumah sakit tempat bekerja itu tinggi, dipilih empirik MRSA antibiotik. Ini saya kasih garis ya ini, bahwa kita tidak serta-merta memilih gram positif, khususnya untuk MRSA, kalau kita tidak punya data MRSA yang adekuat. Nah, karena ini pasiennya VAP, kita boleh pilih double anti Pseudomonas. Dari yang beta-lactam class dengan yang bukan beta-lactam class. Nanti kita lihat apa saja pilihannya. Nah, pada profil yang seperti apa kita harus lebih agresif. Ini ada faktor-faktor resiko untuk MDR pada ventilator associated pneumonia dan faktor-faktor MDR pada HAP. Jadi kita lihat ya, kalau pasiennya ini sudah berhari-hari dirawat, dia pakai hari di sini 3 bulan nih, 90 hari. Datang pada saat mengalami pneumonia dalam ventilator itu dalam kondisi shock atau respiratory distress yang berat, atau pasien sudah dirawat lebih dari 5 hari. Ini kalau yang prior antibiotic use within 90 days ini mungkin untuk orang-orang yang datang ke rumah sakit, bukan untuk infeksi yang akut ya, tapi harus bolak-balik dapat terima antibiotik. Tapi kalau yang akut biasanya 5 hari saja kita udah harus curiga ini adalah pasien yang berpotensi jelek, sehingga kita harus lebih agresif dalam pemilihan antibiotikanya. Ini kita lihat kalau MDR HAP sama risiko terpapar antibiotika sebelumnya adalah salah satu faktor risiko yang harus kita pertimbangkan untuk kemudian ya jangan sampai main-main gitu sama pasiennya. Kita harus pilih antibiotika yang lebih agresif karena sekali lagi kalau bicara Pseudomonas, kalau bicara resisten patogen, kalau kita bicara S-AUR yang resisten, maka ini adalah kuman-kuman yang bisa menyebabkan kematian dalam waktu cepat. Nah, angka MRSA di tempat sejawat bekerja rendah, maka pilihannya adalah berarti S-AUR bisa, tapi yang sensitif maka MSSA dan bisa mengcover Pseudomonas. Untuk pilihan antibiotikanya bisa dipilih salah satunya salah 4 ya, ini ada 4 macam. Kita bisa pilih levofloxacin, bisa pilih cefepime. Ini semua adalah antibiotika yang bisa mengcover Pseudomonas dan kuman-kuman S-AUR yang bukan masuk dalam kelompok methicillin resisten. Jadi kalau MSSA, meropenem masih bisa. MSSA, meropenem masih bisa diberikan. Levofloxacin, imipenem ini semua adalah pilihan antibiotikanya. Nanti detail dosisnya bisa dilihat di slide berikutnya. Nah ini mohon maaf, ini mungkin agak kecil, tapi kalau memang ternyata angka kejadian MRSA-nya itu tinggi atau sejawat melihat risiko adanya vokal infeksi yang mungkin melibatkan gram positif, kalau saya biasanya, saya ambil dulu kolonisasinya. Kita bisa mengecek kolonisasi MRSA dari nares, dari aksila, dari perineum. Kita lihat aja apakah pasien yang kita tangani ini berisiko apabila
terinfeksi, kemudian bisa mengalami infeksi MRSA. Itu bisa menjadi salah satu cara. Nah, kalau memang butuh diberikan MRSA coverage, antibiotik yang bisa membunuh kuman ini, kita bisa pilih golongan glycopeptide atau kita bisa pilih golongan oxazolidinions. Ini ada dosisnya, hati-hati perhatikan fungsi-fungsi dari pasien, karena kita tahu ini pasiennya adalah pasien-pasien berada dalam kondisi yang berat. Terutama untuk golongan glycopeptide, harus hati-hati perhatikan fungsi ginjal yang adekuat dari pasiennya. Nah, untuk gram negatif anti-pseudomonasnya, kita bisa pakai golongan beta-lactam, kita bisa pakai golongan non-beta-lactam, tadi udah disebut salah satunya, ada piperacillin tazobactam, ada golongan cephalosporin pseudomonas, hati-hati tidak semua cephalosporin bisa mengcover pseudomonas, karena golongan-golongan generasi awal itu naturally memang resisten terhadap pseudomonas, jadi tidak bisa membunuh sama sekali. Atau golongan penem, carbapenem atau golongan monobactam. Kalau memang butuh double anti pseudomonas, karena tadi pasiennya berada dalam kondisi tidak stabil, respiratory distress yang jelas, kemudian pasien mengalami shock, maka kita bisa pilih double anti pseudomonas dengan quinolone. Ciprofloxacin masih bisa diberikan, perhatikan dosis dan cara pemberiannya, levofloxacin atau dari golongan aminoglikosida. Polymyxin, hati-hati pemberian polymyxin, lebih baik kita mempreserve pemberian polymyxin untuk MDR pseudomonas. Jadi jangan diberikan secara empirik pada waktu awal, kita masih bisa menggunakan golongan anti pseudomonas yang lain untuk pasien ini. Ya, jadi baik, berarti kalau mundur nggak bisa ya? Ya, berarti ini tadi sekali lagi pastikan bahwa kita mengcover 3 patogen tadi. Untuk gram positif dalam hal ini Staphylococcus aureus punya data MRSA yang jelas tinggi, kita boleh secara empirik menggunakan anti MRSA, tapi kalau tidak lebih baik kita pastikan dulu, tunggu hasil kulturnya, gunakanlah anti pseudomonas yang double sambil memperhatikan pasiennya stabil atau tidak. Baik, 5 menit terakhir ya? 3 menit. Oke, baik. Nah, ini antibiotika untuk HAP. Sama. Jadi untuk hospital pneumonia, kita lihat, ini ada risiko MRSA enggak? Kalau ada risiko MRSA, sekali lagi tadi kalau paham prevalensi kejadian MRSA-nya tinggi, kita boleh gunakan. Kalau pasien ini tidak dalam ventilator, tetapi kemudian berisiko untuk mengalami shock karena tidak stabil atau respiratory distress, maka kita boleh menganggap ini adalah faktor risiko untuk mengcover kuman gram positif. Tapi kalau tidak ada risiko MRSA, pasiennya stabil, kita bisa menggunakan pilihan antibiotika untuk anti pseudomonas yang lain. Nah, hati-hati pada pasien HAP, tentu kita berpikir ini bukan kuman komunitas. Dan biasanya mungkin pasiennya itu sudah dapat juga anti pseudomonas, tetapi kemudian masih mungkin mengalami deterioration. Pada kelompok inilah kemudian diperlukan 2 kelas dari anti pseudomonas apabila disupport oleh kondisi di mana pasien mengalami kondisi klinis yang tidak stabil, dalam hal ini shock, mengalami shock sepsis atau mengalami respiratory distress. Nah, apabila ini adalah pasien CAP, jadi pasien yang datang dengan infeksi dari komunitas, kemudian mengalami perburukan setelah dirawat di rumah sakit, maka tidak dianjurkan untuk memilih golongan anti pseudomonas dalam kelompok aminoglikosida secara empirik. Lagi pula obat ini sangat toksik dan tidak bisa digunakan dalam kurun waktu yang agak panjang kalau pasiennya belum membaik. Baik, ini kita bisa lihat apa saja obat yang bisa dipilih untuk hospital acquired pneumonia yang tidak menggunakan ventilator. Pilihannya hampir sama. Prinsipnya adalah kita tentukan dulu ini butuh dapat anti MRSA atau tidak. Kita bisa pilih golongan piperacillin tazobactam, cefepime, levofloxacin atau golongan penem. Kalau memang pasien ini kemungkinan ada risiko MRSA-nya, maka kita kemudian bisa kombinasi yang di bawah ini dengan pemberian gram positif. Pilihannya bisa menggunakan vancomycin atau linezolid tergantung ketersediaan obat dan juga tergantung, ini empirik ya, kita belum punya data resistensinya dan juga fungsi-fungsi ginjal dari pasien. Nah, ini kita lihat sama kalau high risk untuk mortality, gunakan dua
dari pilihan anti pseudomonas yang dikombinasi dengan gram positif. Nah, yang berikutnya yang perlu diperhatikan di sini adalah berapa lama kita mau kasih. ITSA sudah mengatakan bahwa VAP, HAP 7 hari. Mereka mengatakan 7 hari. Apa yang bisa kita gunakan untuk mendeeskalasi atau menyetop? Mereka menggunakan ini, clinical pulmonary infection score, jadi bagaimana klinisnya, suhunya, leukositnya, bagaimana sekretnya, oksigenasinya, bagaimana hasil kulturnya, ronsennya perbaikan atau tidak, dan jadi ini 2 ya yang dipakai. Tidak disarankan hanya menggunakan salah satu dari ini kemudian untuk deeskalasi atau memutuskan untuk menyetop antibiotika. Kita sama-sama tahu procalcitonin bisa dijadikan marker, tapi dalam hal ini ITSA tidak menyarankan untuk hanya menggunakan procalcitonin sebagai clinical marker untuk menyetop antibiotika. Ini saya kasih lihat lagi di sini bahwa drugs tadi pilihan obat kita udah sama-sama lihat, saya bisa kasih obat apa, dosisnya berapa, saya bisa kasih ke pasien, kalau ada gangguan organ mungkin harus di-adjust, berapa lama tadi sudah dilihat bahwa lama pengobatan itu harus dievaluasi, narrowing, disempitkan apabila kita menggunakan antibiotika yang terlalu luas spektrumnya, apabila ada hasil kultur bisa disesuaikan dengan hasil kultur, apakah mau melakukan deeskalasi atau tidak harus ditentukan oleh marker klinis dan parameter laboratorium. Sebelum saya tutup, saya ingin memperlihatkan ini bahwa WHO, tadi saya pindahin ya, lupa, filenya ada di sini. WHO memperkenalkan 3 kelas antibiotika, ini baru yang disebut sebagai AWARE. Jadi ada grup antibiotika yang bisa diakses oleh siapa saja, boleh digunakan secara lebih umum, ini kelompoknya. Tapi ada antibiotika yang masuk dalam kelompok watch group, nah, ini kita lihat watch group, meropen yang masuk dalam watch group, hati-hati tadi kita banyak juga menggunakan obat ini secara empirik untuk HAP dan VAP, tapi kita lihat ini masuk dalam watch group, dan yang terakhir adalah reserve group. Nah, reserve group ini yang beberapa obat nanti akan keluar sebagai pilihan, terutama untuk anti pseudomonas golongan beta lactam dan dikombinasi dengan golongan penem. Saya rasa ini mungkin selesai yang terakhir. Jadi kita lihat bahwa stewardship itu kalau cuma sekedar melihat mau pakai obat apa, itu mungkin tidak sulit. Tapi pada saat kita menggunakan obat itu dan bagaimana obat ini tidak hanya berdampak pada pasien yang kita tangani, tapi juga kelanjutannya seperti tadi dikatakan dalam judul kita, use for the future, obat masih bisa digunakan untuk selanjutnya, maka komponen yang dilibatkan itu harus luas. Jadi harus ada leadership, rumah sakit harus ikut mengawasi, harus ada feedback, monitoring, harus ada accountability, dokternya juga mau belajar dan mau saling diingatkan dengan perawat, dengan tim farmasi, dengan teman-teman mikrobiologi, sehingga kemudian kita bisa ya menang lawan kuman yang mungkin sulit, tapi dengan antibiotika yang tidak terlalu masif dan tidak sampai harus ya istilahnya membom pasien dengan berbagai macam antibiotika yang tidak perlu, karena kita bisa menjaga pola resistensi kuman di tempat kita bekerja dengan baik. Saya rasa ini yang bisa disampaikan, insya Allah bisa menjadi membuka wawasan dan wacana buat kita kembali berpikir nih nanti sore kalau mau visit pasien, kira-kira obat yang diberikan ini udah benar belum ya alur pendekatannya, sehingga pasiennya ketolong dan kita bisa mempreserve obat itu untuk digunakan selanjutnya dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Erni atas penjelasannya yang sangat-sangat lengkap. Kita highlights di HAP dan VIP. Tidak terasa waktu kita sudah berlalu dan barangkali kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk diskusi dan penutup. Peserta kita saat ini, terima kasih, saya sampaikan salam kepada 1.516 peserta yang join pada siang hari ini. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dr. Erni. Saya coba pilih pertanyaannya. Pertanyaan pertama ini teknikal, Dr. Erni. Jadi bertanya, selamat siang Dr. Erni. Mau bertanya, kalau di sebuah RSUD itu ada dokter spesialis farmasi kesehatan. Dokter spesialis farmasi kesehatan tulisannya, mungkin farmakologi klinik kali ya maksudnya ya. Dokter spesialis farmasi kesehatan di sini tulisannya dengan antimicrobial stewardship. Apakah ada tumpang tindih terkait dengan keputusan dihubungkan dengan BPJP-nya?
mungkin nggak ada tumpang tindih atau kemungkinan kontra dan yang lain-lain. Tapi di sini nulisnya dokter spesialis farmasi kesehatan. Ini saya rancu juga nih, Pak. Betul apa enggak? Tapi kurang lebih seperti itu. Mungkin pengalaman dokter Erni gimana, Dok? Silakan, Dok. Baik. Kita melihat konteksnya seperti ini. Kalau bicara mengenai stewardship antibiotik, tujuan pertama tadi adalah memperbaiki pasien outcome. Jadi kita bukan cuma sekedar ribut-ribut, saya mau kasih obat apa, saya mau kasih obat berapa lama, ini kumannya ini. Tapi kita tetap yang harus kita jaga itu adalah keselamatan pasien. Itu nomor satu. Jadi stewardship program ini adalah kerjasama banyak pihak. Saya sih terus terang nggak terlalu familiar ya dengan farmasi kesehatan. Tapi sebenarnya dokter umum pun itu bisa terlibat dalam konteks stewardship ini, tapi sesuai dengan ekspertisenya tentunya, sesuai dengan keahliannya dan perannya masing-masing. Nah, memang paling ideal kalau kita bicara dengan pasien di ruang rawat inap ICU misalnya, pasiennya berat, kita bisa sih diskusi di situ mengenai antibiotikanya, kumannya seperti ini kontaminasi atau memang ini true patogen yang harus diobati. Tapi apapun keputusan untuk mengambil decision-nya, harus lihat klinis pasiennya. Contohnya, Dokter Adit sudah memulai antibiotika. Pasiennya belum ada kultur, klinisnya baik terus. Udah menang nih lawan kumannya. Udah mulai bisa di-winning pasiennya, fungsi-fungsi organ mulai membaik. Tiba-tiba keluar hasil semuanya R. Nah, nanti kan ribut nih. Gitu. Wah, semuanya R berarti harus diganti. Ini adalah data yang mungkin sejawat ambil 5 hari yang lalu. Pasien sudah ditangani secara baik. Antibiotika bukan satu-satunya yang membuat pasien itu selamat. Tapi dengan memberikan antibiotika yang tepat, maka mortalitas bisa turun 30%. Jadi pasien itu udah menang sepertiga jalan tuh insya Allah. Nah, kalau memang kondisi pasien ini membaik, tentu ini yang harus didiskusikan Dokter Adit. Apakah mau obatin kertasnya? Mohon maaf, kalau saya selalu bilang, kita obatin kertasnya apa obatin pasiennya nih, gitu. Kalau memang kita rasa pasien klinisnya membaik, tentu lebih baik kita tahan dulu, kita lihat, pastikan baik-baik ini yang keluar di atas kertas ini true patogen atau bukan. Karena ini juga nggak mudah ya. Betul. Gitu. Jadi saya rasa tidak akan ada tumpang tindih, tapi mungkin akan sangat baik kalau duduk bersama-sama, lihat perannya masing-masing. Mungkin teman-teman yang dari farmasi bisa lihat interaksi obat, bagaimana obat bisa saling mensupport untuk bisa membunuh kuman yang sudah R. Tapi karena mungkin nama Dokter Adit sudah dikombinasi dan kombinasinya ini bisa saling mutualisme, sehingga efek resistansinya itu PKPD lah kita bicaranya, itu bisa kemudian mengatasi infeksi yang terjadi pada pasien sehingga tidak serta-merta harus obat dirubah begitu saja gitu. Ya, saya kira jawabannya sudah sangat lengkap sekali. Jadi patient safety, we are treating the patient, not the paper. Gitu ya Dok ya. Baik, bagus sekali Dokter Erni penjelasannya. Saya kira ini sudah sangat jelas. Kemudian ada dua penanya ini yang mirip-mirip pertanyaannya. Jadi bertanya Dok, bagaimana kalau seorang dokter source constraint setting? Jadi dia tidak punya culture, dia tidak punya local antibiograms gitu ya. Kira-kira ada kiat nggak gimana caranya untuk tetap bisa menjalankan AMR dengan baik, meskipun dengan keterbatasan yang ada dikaitkan dengan fasilitas, terkait kultur dan yang lain-lain, Dok? Ya. Mana Dok pengalamannya Dok? Baik. Ini dijawab dengan catatan. Pada kurun waktu setahun ke depan, tolong disediakan kapasitas kulturnya. Jadi ya kita tentu selalu memulai semua dari keterbatasan. Tapi keterbatasan ini kan harus disiasati bagaimana supaya bisa dirubah. Apalagi sekarang akreditasi rumah sakit. Itu memasukkan bahwa atensi terhadap penggunaan antibiotika yang tepat di rumah sakit adalah bagian dari yang akan dinilai. Nah, sekarang bagaimana? Prinsipnya seperti ini. Manusia itu kan kalau kita bicara kuman, patogen kan kumannya itu aja ya, kecuali kalau memang ada yang sangat spesifik, misalnya contohnya pada kelompok injecting drug user, ini kuman yang berkolonisasi di kulitnya mungkin agak sedikit berbeda, bisa ada Bartonella dan yang lain-lain yang di samping Staphylococcus aureus, atau orang-orang yang tinggal di daerah yang seperti di daerah yang
sangat-sangat lembab sehingga mungkin kita harus curiga kalau infeksi itu legionella yang lain. Ini kan tidak ya secara general. Maka yang pertama kita ikuti saja pengetahuan mengenai pola kumannya. Kalau bicara kuman rumah sakit dalam hal ini HAP, VAP, pasiennya jelek, sakitnya saat di rumah sakit. Jadi jangan pasien dari rumah datang langsung berpikirnya kuman rumah sakit, jangan, nanti itu ngebom antibiotika. Tapi tadi udah ada definisinya, makanya selalu dok mulailah dengan memahami definisi. Masuk nggak sih definisinya? Sudah dirawat di rumah sakit, memburuk, dan biasanya kalau datang dengan infeksi lain pasti sudah dalam cover antibiotika. Mudah-mudahan bukan yang pseudomonas. Sehingga kalau memburuk di rumah sakit tinggal dibikin aja listnya. Apa aja sih kumannya mungkin? Nah, tadi ada beberapa kondisi yang membuat kita harus curiga, jangan-jangan saya berhadapan dengan yang MDR, jangan-jangan saya berhadapan dengan yang sulit. Bagaimana caranya? Lihat, ada nggak ekspos antibiotika yang terus-menerus selama 3 bulan terakhir? Mungkin karena pasien malignansi, mungkin karena pasien imunokompromis, mungkin karena pasien cuci darah. Maka dengan seperti ini, dokter akan bisa kemudian menentukan pola, dan tolong pola ini dipakai di semua pasiennya. Gitu. Jadi jangan tiap pasien mikirnya beda-beda lagi. Dengan demikian, dari satu sejawat dokter aja, apalagi mungkin kalau interestnya nggak terlalu banyak, itu kemudian bisa didapatkan, ya kita bilangnya clinical data ya. Kita bisa dapatkan clinical data. Jadi dokter bisa mengumpulkan bahwa dengan saya mencurigai pseudomonas dulu satu, saya lihat faktor resikonya tidak perlu double, saya tidak perlu double, karena dengan demikian dokter menjaga pola resistensi atau sensitivity antibiotik di tempat dokter bekerja, sehingga ya bukan nggak butuh kultur, tapi dengan menggunakan pola yang sama, insya Allah kalau pasien yang berikutnya ini datang, ya karena tidak ada ya pemakaian antibiotik yang masif yang berlebihan di tempat bekerja sebelumnya, yang ini kalau dibawa pulang, nih mungkin saya sedikit cerita bahwa yang sekarang masalah dengan MRSA itu bukan hospital acquired MRSA, tapi community acquired MRSA. Jadi jangan heran kenapa terjadi begitu, karena kalau pasien datang, antibiotiknya dibom, yang sensitif mati semua, yang resisten tersisa. Pasien baik nggak? Baik, tapi dia bawa pulang ini. Begitu sakit, dapatnya udah dengan yang resisten. Belum lagi ada transmisi atau gene resisten ini di komunitas bisa dibagi ke kuman-kumannya yang lain. Jadi yang pertama, memang mungkin sulit kalau nggak punya data, tapi paling tidak kita paham kalau kuman rumah sakit itu kemungkinannya apa-apa aja. Mulailah bekerja melihat pasiennya, apa risiko dari pasien ini, apakah saya harus langsung kasih 2 obat, atau saya bisa mulai dengan 1 obat. Nilai besoknya klinisnya seperti apa, hati-hati kalau bicara kuman rumah sakit, kita bicara kuman agresif. Jadi bisa saja dalam hitungan jam pasiennya memburuk. Jadi ini bisa kemudian diterapkan sampai mungkin nanti ya suatu saat punya teman-teman mikro yang membantu menentukan pola resistensinya sehingga pemilihan antibiotika bisa lebih definitif. Dan mungkin supaya tidak terlalu berkecil hati ya Dr. Adit, sebagian besar kalau kita mencoba mengambil kultur pun hasil positifnya itu kurang lebih mungkin hanya sekitar 30%, bahkan bisa lebih rendah. Jadi jangan juga berpikir nggak bisa apa-apa kalau nggak punya data kultur itu. Karena seperti tadi di RSCM kalau kita lihat ya mungkin nggak agak aneh ya kalau nggak diambil data kulturnya, tapi bahkan di ruang rawat intensif kan kita punya data hasil kultur itu tidak sampai 50%. Ini juga salah satunya kemungkinan adalah karena kumannya nggak ketemu atau steril, tidak merepresentasikan kondisi infeksi pada pasien. Ya. Jadi saya kira poin itu poin penting sekali, karena memang kebetulan ada yang bertanya juga tadi terkait dengan sudah diambil kultur tapi nggak tumbuh, terus bagaimana? Ya saya kira dokter ini sudah menjawab tadi bahwa hal ini adalah dinamika yang memang akan kita hadapi, tapi bukan berarti dengan hasil seperti itu kemudian kita patah arang ya dok. Ya sudah, toh nanti nggak tumbuh juga kulturnya, nggak usah diambil. Buat apa? Nah ini saya kira pemahaman yang keliru. Jadi saya kira tetap kita upayakan untuk kultur. Dan dokter tadi yang bertanya mengenai belum ada fasilitas, kita harus berupaya move on dok, maju. Karena saat ini antibiotik resisten PPRA itu sudah menjadi salah satu prognas ya dok ya. Ya. Prognas penting dalam hal SNARS. Ya. Mungkin boleh ditambahkan mengenai pengambilan kultur. Ya, kalau nanti sudah punya akses untuk ambil kultur, seandainya yang lebih baik adalah diambilnya di UGD. Jadi sesegera mungkin. Jadi itu termasuk bundle
1 jam pertama sebelum antibiotika masuk, tolong kulturnya diambil dulu. Jangan sampai nanti udah ambil, udah masuk antibiotik sehari 2 hari, tambah menurunkan kemampuan untuk mendapatkan hasil yang definitif terhadap sampel yang diperiksa. Baik. Kemudian mengingat waktu, tapi saya kira satu pertanyaan lagi Dokter Erni, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan. Tapi di sini ada pertanyaan mengenai procalcitonin. Kira-kira menurut pengalaman Dokter Erni dan dari panduan-panduan yang dibaca, bisa nggak sih procalcitonin kita gunakan sebagai parameter atau pedoman untuk memulai atau menghentikan antibiotik? Dan kalau bisa, kira-kira apa pedoman-pedoman itu? Poin-poin apa yang bisa kita gunakan pedoman untuk memakai procalcitonin sebagai judgment terkait dengan antibiotics use? Ini ada pertanyaan, Dok. Silakan. Baik. Pertama, saya ingin mungkin kembali menekankan bahwa kalau kita mau memberikan antibiotika, ini termasuk juga kalau buat teman-teman residen yang konsul gitu ya, kalau kita mau menentukan saya perlu tidak kasih antibiotik, bukan lihat karena procalcitonin tinggi, gitu. Karena ini tadi mungkin pertanyaan Dokter Adit, bisa nggak sih procalcitonin membuat saya menentukan saya perlu kasih antibiotik atau tidak? Tapi kita tentukan dulu di mana fokal infeksi pada pasiennya. Itu sudah yang paling penting. Kalau kita lihat pertama kali marker ini di publish, itu adalah bukan untuk menentukan pasien sepsis atau tidak, bukan untuk menentukan ada infeksi atau tidak pada pasiennya. Tapi sebenarnya ini adalah marker yang diharapkan bisa membantu klinisi supaya nggak perlu kalau kasih antibiotik itu 10 hari, 14 hari, 7 hari, 21 hari, apa parameternya gitu. Apakah benar berbeda kalau saya kasih 7 hari dengan 10 hari? Nah, dengan pemeriksaan procalcitonin ini ternyata didapatkan dari uji awal dari marker ini ditemukan ya, bahwa kalau terjadi penurunan dari pemeriksaan procalcitonin awal, prolatas tadi, ya, turun 10% saja dari data awalnya, maka yang bisa dikatakan dari situ adalah antibiotika empirik yang sudah dokter berikan itu bekerja adekuat. Dan ini hanya berlaku untuk gram negatif. Karena pada infeksi gram positif, boleh dicobain deh. Kalau teman-teman dapat infeksi di kulit atau gram positif, biarpun seberat apapun, procalcitonin nggak akan naik. Karena dia tidak akan terinjus keluar. Nah, kalau sudah memberikan antibiotika, dan ternyata terjadi penurunan procalcitonin minimal 10% saja dari awal, terusin obatnya. Ini artinya sudah bekerja dengan adekuat. Dan bahkan ada data yang memperlihatkan bahwa pada angka di mana procalcitonin ini bisa di bawah 0,25, antibiotika bisa di stop tanpa perlu diberikan antibiotika oral. Karena hati-hati, kita sering juga memberikan antibiotika oral sebagai bekal untuk pasien pada saat pulang tanpa tahu mau mengobati infeksi apa sebenarnya. Gitu. Baik. Jadi procalcitonin prinsipnya adalah suatu alat pembantu ya dok ya. Iya. Tetap adalah supporting, marker utamanya adalah klinis. Tapi tadi Dokter Erni udah sampaikan tuh pedoman-pedomannya, baik value secara real maupun deltanya gitu ya dok ya, delta penurunan procalcitonin. Untuk kita menjustifikasi apakah antibiotik kita sudah bisa di stop atau belum. Sekarang tinggal kembali lagi ke confidence dari kita semua bahwa antibiotik bukanlah obat penenang. Bahwa antibiotik bukanlah obat yang bisa kita berikan kepada pasien kita dan kemudian kita bisa tidur nyenyak di rumah gitu, bahwa sudah dikasih antibiotik sudah pasien akan aman terjauh dari infeksi. Jadi saya kira konsep mindset ini harus kita sama-sama perbaiki dan kita sama-sama membangun niat baik dan upaya yang terbaik kita untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan terhadap antibiotic resistance. Jadi saya kira masih banyak pertanyaan Dr. Erni dari para audiens kita yang saat ini sudah menembus angka 1.600. Tapi saya kira karena waktu juga kita harus terpisah, Dr. Erni. Jadi mungkin sebelum saya tutup acara ini barangkali ada poin-poin penting, 1-2 poin barangkali yang bisa dijadikan take home message untuk audiens kita, Dok. Silakan, Dok. Ya, mungkin pesan saya cuma satu ya, buat saya semua termasuk juga buat diri saya sendiri, bahwa tadi Dokter Adit sudah bilang antibiotika ini bukan obat penenang gitu ya. Tapi yang perlu benar-benar kita pahami adalah
sampai dengan saat ini tidak ada kelas antibiotika baru. Yang ada hanya mengkombinasi antibiotika-antibiotika yang lama yang sudah digunakan, yang diharapkan dengan kombinasi ini bisa kemudian memperbaiki sensitivitas untuk membunuh kuman. Jadi mari kita sama-sama bayangkan kalau di satu titik kita masuk pada saat menghadapi pasien yang tidak bisa lagi diobati sama obat antibiotika apapun, maka kita sudah kalah perang di awal. Mumpung kita masih di titik ini, insya Allah masih ada waktu, kita masih turunin tuh tadi angka-angka ISBL yang sampai 56% tinggi sekali, ya tentunya kembali untuk kesehatan masyarakat di Indonesia juga, karena perlu mungkin sama-sama diketahui bahwa pola kuman di satu negara itu tidak sama. Jadi kalau kita di Indonesia ini dengan sekian provinsi berkomitmen untuk tidak menggunakan antibiotika secara masif dan berlebihan, ya insya Allah kita bisa mempreserve kuman yang ada di tempat kita secara baik. Dan ini tidak sama dengan yang kejadian di negara Asia Tenggara lainnya, bahkan di negara tetangga kita yang dekat dengan angka MRSA yang tinggi misalnya. Jadi tolong kita sama-sama mulai, bismillah mulai hari ini, ada PPRA di tiap rumah sakit, atau kalau belum ada PPRA, kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan lupa nanti kalau visit, pasien dapat antibiotika, lihat lagi nih antibiotikanya. Memang perlu atau enggak, udah berapa hari, perlu nggak saya stop, dan seterusnya. Demikian mungkin Dr. Adit. Terima kasih Dr. Erni. Jadi sudah tersampaikan semua topik-topik penting pada siang hari ini. Saya yakin masih banyak sekali burning questions yang masih sudah dikirim tapi kita belum bisa sampaikan, bacakan karena waktu. Dan saya yakin burning questions itu di dalam sanubari masing-masing peserta juga saya kira masih sangat banyak. Tapi mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Erni pada siang hari ini dengan menjadikan HAP dan VIP sebagai sebagai model dari infeksi nosokomial yang cukup sering kita dapatkan di rumah sakit, dan trik-trik dan strategi apa yang bisa dikerjakan untuk menyiasati infeksi ini tadi disampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan bekal pemikiran, bekal ilmu sebagai salah satu rangkaian webinar dari PABDI. Meskipun kita sekarang dalam era COVID, semuanya kita berjumpa secara virtual, tapi bukan berarti kita jauh secara fisik, bukan berarti jauh dari hati ya Dok ya. Jadi kita tetap dekat, kita tetap dapat berkomunikasi dan berbagi melalui media virtual ini. Dan saya sebagai moderator ya, barangkali hanya ingin menyampaikan bahwa antibiotics resistance adalah suatu permasalahan global, tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia menghadapi ini, dan kita pun juga merasa ini adalah poin penting, oleh karena itu masuk di standar nasional akreditasi rumah sakit, masuk di program nasional untuk PRA. Jadi artinya semua orang sudah mulai harus aware artinya waspada, tahu, mengerti mengenai bagaimana caranya membangun sistem yang baik, bagaimana caranya kita dapat menggunakan antibiotik dengan bijak. Dan untuk itu antimicrobial stewardship harus senantiasa terus kita kembangkan. Tidak cukup kita hanya bertemu dengan satu kali ini dan kita kemudian dapat mengerjakan semuanya. Butuh waktu. Saya dan Dr. Erni juga saya kira sudah meluangkan sangat banyak waktu untuk berkecimpung di bidang ini. Dr. Erni lebih dulu dari saya belajar dari beliau, dan memang tidak mudah, ya saya sendiri sudah lebih dari 10 tahun di tropik infeksi, Dr. Erni lebih dari itu, dan kita masih harus terus belajar. Jadi saya kira mungkin itu dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang terus setia mengikuti rangkaian acara PABDI pada siang hari ini, PABDI webinar. Dan kepada rekan farmasi yang telah mendukung kegiatan ini, saya juga ucapkan terima kasih, karena kerjasama yang baik ini tentu akan menjadi modal yang besar untuk kita semua. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan dapat berkenan di hati para pemirsa semua. Salam sehat, salam kuat, salam semangat, salam antibiotik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.